Oke, menarik ya mengenai pasal perzinahan di mana dunia internasional malah ribut-ribut ya bahwa jangan ke Indonesia dulu, bahkan diperkirakan dapat mengancam pariwisata Indonesia, mengakibatkan turunnya jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan asing. Tadi juga Pak Jerry bilang bahwa banyak yang khawatir di mana negara masuk begitu ke ranah privat warga negaranya. Kalau dari Ibu Adinda bagaimana melihatnya? Saya sepakat dengan yang disampaikan Bung Jerry ya. Menurut saya malah parahnya adalah kita seperti punya negara yang tidak tahu prioritasnya di mana. Mungkin kalau Mbak Gina tahu dan juga tentunya publik juga tahu, masalah utama kita itu kan korupsi. Tapi sekarang ngapain mengurusin negara, mengurus sejauh itu sampai pidana ke ranah privat. Saya tidak membayangkan seberapa banyak sumber daya negara, baik aparat hukum, biaya, energi yang disalurkan hanya untuk mengecek orang sudah menikah atau belum, atau mengecek kamar-kamar hotel. Meskipun penjelasannya waktu itu adalah nanti seperti yang dibilang Pak Stefan, tidak perlu menyerahkan yaitu sudah ada buku nikah atau segala macam. Karena untuk di dunia, saya pikir di dunia pariwisata itu juga menjadi absurd dan lagi-lagi tidak relevan ya gitu. Dan menurut saya yang paling penting adalah kalau kita jadi belajar atau jadi menempatkan ini di debat-debat moral, rasanya ini nggak akan bergerak kemana-mana. Pelajarannya adalah sebenarnya mempunyai treatment yang berbeda. Ini kasusnya pidana atau perdata, dan saya pikir yang disampaikan Bung Jerry tadi malah sebenarnya harusnya lebih melegakan ya. Artinya untuk kasus-kasus yang jelas orang yang punya hubungan pernikahan ya iya, tapi tidak dalam konteks pidana kecuali kalau ada tindak pidana yang mengikutinya dan lebih dimasukkan di kasus perdata. Lagi-lagi yang perlu diwaspadai dan kenapa orang merasa tidak nyaman nih Mbak Gina ya karena negara semakin kesini dan kalau kita membayar pajak ya saya sih tidak membayangkan membayar pajak untuk negara mengintervensi kehidupan pribadi saya. Saya lebih mikir gimana jalanan saya diperbaiki, sekolahan bagus, jembatan penyeberangan aman, kereta api, public transport juga aman, tapi bukan negara mengecek saya tidur dengan siapa, apa saya sudah menikah atau belum. Karena itu bukan urusan negara juga gitu, dan selama saya tidak melakukan tindak pidana atau hal-hal yang melanggar hukum. Jadi ini prioritasnya dikembalikan lagi, tidak semua hal dipidana atau tidak semua yang membuat KUHP kita itu jadi kitchen sink gitu loh, jadi kayak wastafel yang menampung semuanya gitu. Sementara kita punya masalah yang krusial seperti yang tadi sempat dibicarakan soal korupsi. Iya. Seperti itu. Pak Stefan, bagaimana? Seakan-akan katanya negara makin ke ranah privat masyarakat. Apakah memang seperti itu? Mungkin butuh pencerahan. Ya, memang yang harus kita akui bahwa di dalam menyusun sebuah undang-undang ada begitu banyak kajiannya ya, yang perlu diingat, yaitu kajian filosofisnya, kajian historisnya, kajian sosialnya, dan kajian yuridisnya, itu ada begitu banyak. Dan kalau menurut saya dengan diperkuatnya pasal perzinahan ini adalah karena ada pengaruh daripada norma agama yang dijunjung kuat oleh ya pemerintah kita, khususnya karena ingin mencerminkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi harkat masyarakat ketimuran ya, dan oleh karena itu unsur agama ini diperkuat lewat pasal perzinahan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebenarnya di dalam upaya untuk membuktikan telah terjadi perzinahan itu ada kata-kata kunci dalam pasal-pasal tersebut, misalnya kata persetubuhan. Nah, hukum kita juga itu menganut hukum pembuktian. Jadi untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perzinahan, kata kuncinya di persetubuhan. Kita harus dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan persetubuhan dengan orang-orang yang disebutkan oleh pasal-pasal tadi. Misalnya, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri. Apakah mereka betul-betul telah melakukan persetubuhan, itu merupakan sebuah proses yang panjang. Oleh karena itu maka untuk masuk kepada ranah pembuktian tersebut, itu tidak sembarang orang yang bisa mengadukan terhadap target gitu ya. Jadi kalau misalnya yang mengadukan itu pers atau pihak lain, ya mungkin tidak akan ditangkap. Tetapi kalau yang mengadukan itu adalah istri, ya, mungkin akan ada
proses pemeriksaan hingga pada langkah pembuktian. Saya kira demikian. Ya, kira-kira dengan adanya Ya. pasal ini bisa menambah banyak orang yang main hakim sendiri. Kita lihat kan belakangan ini memang di media sosial bahkan begitu banyak masyarakat yang Iya, suka iya. main hakim sendiri terkait hal ini. Bahkan sebelum ada pasal ini disahkan juga sudah banyak razia begitu yang dilakukan oleh Pol PP misalnya di hotel-hotel. Saya kira itu tadi ya, yang ada kaitannya dengan statement saya yang pertama perlu juga disosialisasikan. Oleh karena memang ada kemungkinan ke sana, tetapi saya juga tahu bahwa kondisi masyarakat kita saat ini sudah semakin melek hukum lah istilahnya ya. Oke. Sehingga untuk melihat potensi ke sana, barangkali saya pikir ya 50-50 lah, tidak mungkin akan seanarkis itu masyarakat kita. Saya kira demikian. Baik, yang terakhir kalau dari Pak Stefan melihat RKUHP ini bagaimana? Lebih banyak sisi baiknya atau lebih banyak sisi negatifnya atau kontroversinya? Ya, sebagaimana yang saya katakan juga pertama, ini sebuah langkah maju. Meskipun Oke. untuk membuktikan bahwa ini adalah sebuah keputusan yang terbaik bagi negara kita, masih perlu proses yang panjang. Istimewa di dalam langkah penegakan hukumnya. Apakah nanti penegakan hukum sesuai dengan norma-norma yang tergandung dalam pasal-pasal yang sudah disusun dalam kitab hukum pidana kita ini akan betul-betul ditegakkan atau tidak. Saya kira masih butuh langkah yang panjang untuk saya menjawab bahwa ini adalah yang terbaik. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Jerry. Pak Jerry, bagaimana kesimpulannya? Iya, saya kira kita patut apresiasi karena kita punya KUHP baru ya, tapi ada sejumlah hal yang harus kita catat sebagai potensi-potensi persoalan baru, khususnya masukan atau kritikan banyak kalangan yang melihat bahwa KUHP yang baru ini memang membuka ranah pribadi itu untuk menjadi ranah publik. Dan itu tadi bisa memunculkan kalau dari sisi penegakan hukumnya mungkin kita bisa lebih pasti ya, atau bisa lebih tidak terlalu khawatir ya, karena aturan dan mekanismenya kan jelas. Tapi kalau muncul polisi-polisi moral dari masyarakat, itu yang akan membuat kita repot menanganinya, atau negara sendiri akan repot, bahkan dunia peradilan pun sebetulnya akan repot kalau aksi-aksi seperti ini yang kemudian muncul. Dan saya kira KUHP yang baru itu memberi ruang gitu ya bagi polisi moral itu untuk muncul ya, dan itu kan dalam beberapa tahun terakhir ini memang marak di dalam kehidupan masyarakat ya. Kalau soal Satpol PP tadi saya kira kan mereka itu berdasarkan instruksi dan perintah. Tapi kalau yang polisi moral dari masyarakat itu inisiatif mereka sendiri ya, dan seringkali mereka tidak mau terlalu memahami bagaimana mekanisme hukum, sebagaimana tadi Bung Stefan bilang ya, siapa yang mengadu dan siapa yang punya legal standing untuk mengadu itu bagi mereka nggak terlalu penting, tapi mereka pendekatannya kepada soal-soal lain ya yang mungkin menjadi apa mereka sendiri. Oke. Nah karena itu memang saya kira ini sudah ditetapkan. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakannya dalam konteks peradilan pidana kita. Saya kira salah satu kunci yang penting itu adalah bagaimana ini disosialisasikan supaya orang bisa paham letak norma-norma itu secara lebih utuh, sebagaimana tadi Bung Stefan bilang gitu ya. Baik. Dia harus dipahami dalam konteks keutuhan dan dalam konteks penegakan hukum pidana, dan ada norma dan prinsip yang harus dipatuhi di sana gitu ya. Dan ini menurut saya penting untuk disosialisasikan kepada sebanyak mungkin kelompok masyarakat ya. Oke, baik. Pentingnya sosialisasi. Yang terakhir saya ingin ke Ibu Dinda, silakan Bu, singkat saja. Terima kasih Mbak Gina dan teman-teman. Kalau dari saya ada beberapa hal. Pertama, memang proses legislasi kita masih harus diperbaiki, banyak PR agar demokrasi kita menjadi relevan, inklusif, dan juga partisipatif.
dalam pelaksanaan kebijakan tentunya terutama terkait KUHP masih ada waktu 3 tahun katanya, dan ini belum diserahkan ke istana. Tapi ini menjadi kesempatan bagi masyarakat sipil juga, ada jalur seperti judicial review, tapi juga harusnya ada proses reflektif dan pembelajaran dari pembuat kebijakan, termasuk pemegang kuasa pembuat undang-undang, Presiden dan DPR untuk melakukan proses-proses legislasi yang lebih demokratis. Itu satu. Dan yang terpenting adalah ketika pembuatan peraturan perundang-undangan coba juga dipikirkan harmonisasinya gitu, karena bagaimanapun KUHP ini juga akan terkait dengan undang-undang lainnya. Jadi jangan sampai ada double atau multiple kriminalisasi yang malah membuat demokrasi kita semakin tererosi ya. Jadi perbaikan dalam proses legislasi itu harus dilakukan, dan juga lagi-lagi menekankan pendapat dari tadi Bung Jerry dan Bung Stefan tadi, sosialisasi menjadi hal yang penting. Kita apresiasi ada KUHP ini yang dianggap melihat konteks di Indonesia, tapi juga kita tetap harus awas nih sebagai masyarakat sipil, media, dan masyarakat secara umumnya untuk memastikan penerapannya itu tidak mengkriminalisasi atau malah mengabaikan kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil kita gitu. Jadi perspektif HAM itu harus ada di setiap lini dan juga oleh penegak atau aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat juga soal kebebasan dan hak-hak sipilnya juga harus ditegakkan. Jadi ini PR kita bersama. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Dinda, Pak Jerry, dan juga Pak Stefan atas waktunya. Stefan ya. masih mau kasih closing statement tuh. Ya? Tadi diangkat tangan. Siapa? Pak Stefan. Oh, silakan. Sedikit tadi, sebenarnya saya ingin menambahkan, tapi sudah disampaikan oleh Bu Adinda tadi, bahwa memang harus kita cermati adalah ketika rancangan KUHP ini akhirnya ditetapkan, ini akan mempengaruhi sistem hukum kita pada umumnya. Dan oleh karena itu nanti akan begitu banyak undang-undang lain yang akan terpengaruh. Apalagi yang terkait dengan undang-undang yang memiliki sistem pemidanaan. Ya. Jadi akan terjadi rekonstruksi besar-besaran dalam sistem hukum di negara. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi akan terjadi rekonstruksi besar-besaran begitu ya Pak Stefan, dan kita juga hanya bisa berharap begitu. Semoga betul-betul KUHP yang baru ini bisa membawa bangsa kita makin maju tentunya ke depan, dan mudah-mudahan ya tidak makin banyak kriminalisasi ke depannya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawanua edisi kali ini. Saya Regina Bangkei pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV, sampai jumpa.